pasti dia bahagia. Kenapa? Janji Rasulullah SAW, apa yang mereka dapatkan? 4 hal. Allah Azza wa Jalla memastikan orang yang dapat bahagia pasti dapat kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Itu nanti yang paling bahagia di dunia ini sampai akhirat adalah semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang sudah dipastikan oleh Allah Azza wa Jalla dapat bahagia, meninggal dalam keadaan bahagia, mati dalam keadaan bahagia, di akhirat pasti bahagia adalah Nabi kita SAW. Manusia yang dijamin dapat kebahagiaan. Bagaimana kehidupan beliau SAW? Yang pertama adalah orang yang mau bahagia dia tidak lepas dari ilmu. Kalau mau bahagia nggak boleh lepas dari yang namanya ilmu. Ilmu apa? Ilmu Islam, Quran, hadis SAW. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaum fi bait min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum dia mau ngumpul. Ngumpulnya bukan di mall, ngumpulnya bukan di tempat wisata, ngumpulnya bukan di tempat-tempat dunia, tapi di mana? Di masjid. Sekarang kita sudah ada di track orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ngumpulnya di masjid ngapain? Ngegosip, ngerumpi, memfitnah, atau ceritain aib orang lain? Enggak. Kita di sini melakukan 2 aktivitas. Yang ini adalah pemancing kebahagiaan. Apa itu? Membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Kata Rasulullah SAW, "Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Dia membaca Al-Quran kemudian mempelajari isinya. Pasti dia bahagia. Kenapa? Janji Rasulullah SAW, apa yang mereka dapatkan? 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah. Pasti dia dapat ketenangan, kebahagiaan. Mereka yang tadi kita sebut, Pak, menginginkan kebahagiaan. Kalau dia nggak dekat sama Quran, nggak mempelajari isi Al-Quran, dia nggak bakal bahagia selama-lamanya. Dan perdagangan yang tidak pernah merugi, transaksinya cuma 1. Ya, ada 3 di antara salah satunya adalah membaca Al-Quran. Bapak bisa buka Quran surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum alaniyatan sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Quran, dia sholat, kemudian berinfak, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Allah Azza wa Jalla memastikan orang yang dapat bahagia pasti dapat kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang bahagia syaratnya dia harus dapat kemuliaan dulu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia nggak dapat kemuliaan dari sisi Allah, dia nggak akan pernah bisa bahagia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena dia turun ke bumi membawa Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia malaikat yang paling mulia. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Rasul terakhir, datang dengan membawa mukjizat Al-Quran. Sehingga apa? Beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling mulia. Kemudian siapa lagi? Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Ramadan bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, keempat, Lailatul Qadar. Kenapa jadi malam yang paling mulia di antara 84 tahun? Satu malam tapi bisa nandingin kemuliaannya dibandingkan beribadah 84 tahun. Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Kemuliaan hanya dengan Al-Quran, yang itu adalah inti kebahagiaan hakiki manusia. Jauh dari Al-Quran, jauh dari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, hidupnya nggak mau baca Quran, jauh dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hidupnya pasti nggak bahagia. Sempit. Problematika akan terus hadir tanpa solusi, tanpa jalan keluar. Yang dahsyatnya apa? Nanti dia nggak bisa menikmati fasilitas di akhirat, kenikmatan. Sengsara hidup akhirat jadi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia kaget. Dulu di dunia saya bisa naik mobil mewah, saya bisa naik, saya punya rumah mewah, saya bangun dengan sekian lama. Kok tiba-tiba saya di akhirat saya dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini para ulama ada yang menafsirkan buta secara hakiki. Buta benar. Di dunia bisa ngelihat fasilitas dunia, tapi di akhirat dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Kemudian dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabb, lima hasyartani a'ma?" Kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan saya buta? Allah Azza wa Jalla jawab kepada dia, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Hari ini saya lupain kamu. Sebagaimana dulu kamu di dunia, kamu melupakan ayat-ayat saya. Dulu di dunia dikasih kesempatan untuk bisa buka Al-Qur'an, ya, ada ustaz, ada kajian, tapi kalian lebih memilih aktivitas kesia-siaan. Kalian lebih memilih amalan-amalan yang tidak mendatangkan pahala dunia akhirat. Akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, saya lupain kamu sebagaimana dulu kamu lupa sama ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi kebahagiaan apa intinya? Baca Al-Quran, mempelajari isi. Dan kita semua lagi menuju jalan orang-orang yang bahagia. Yang kedua apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Dia pasti dapat rahmat kasih sayang Allah. Orang yang ikut kajian mau berusaha mendalami Al-Quran, dia pasti dapat kasih sayang Allah. Yang ketiga apa? Hafathumul malaikah. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala keburukan. Yang keempat, zakarallahu fi man indahu. Allah akan sebut nama dia di hadapan penduduk langit. Jadi dia nggak terkenal di bumi. Bapak mungkin nggak terkenal, followernya sedikit, tapi subhanallah malaikat ya, yang jumlahnya tidak terbatas, yang disebutkan di langit ketujuh ada masjid namanya Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat sholat, ruku', sujud. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi, terus begitu sampai hari kiamat. Ini menunjukkan jumlah malaikat tidak terbatas. Mereka yang mendoakan kita, beristighfar buat kita. Kata Rasulullah SAW, "Innal malaikata hatta khitan fil bahr la yastaghfiruna ila muallimin nasa khair." Sesungguhnya para malaikat, bahkan binatang yang ada di lautan, memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, belajar dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Jamaah rahimakumullah, satu saat Abdullah bin Umar, ya Pak, beliau masih umur 14 tahun. Beliau itu tinggal di masjid, ya, maksudnya sering di masjid ikut kajian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 14 tahun udah menjadi pemuda-pemuda yang dibahagiakan Allah. Ketika itu dia kaget, dia heran, kok orang suka curhat sama dia, sama Rasulullah SAW tentang mimpinya. Jadi orang kalau mimpi cerita ke Rasulullah, saya mimpi ini, mimpi itu. Abdullah bin Umar bilang dia umur 14 tahun semua nggak pernah dikasih mimpi sama Allah Azza wa Jalla. Pulang ke rumah dia tidur langsung dikasih mimpi sama Allah Azza wa Jalla. Mimpinya apa? Mimpinya dia dibawa, diseret dua malaikat untuk masuk ke neraka. Ketika diseret masuk neraka dalam mimpi dia, satu malaikat yang lain mengatakan lam tara' lima tara' atau la takhaf. Kenapa engkau takut? Jangan takut, maksudnya kata malaikat yang lain. Dia bangun pagi-pagi, kaget, dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasul nggak ada. Kemudian diceritakan mimpi ini ke istri Rasulullah SAW yang bernama Hafsah, ya, Hafsah binti Umar. Wahai istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, saya mimpi tadi malam begini, saya didatangin malaikat, saya dimasukin ke neraka, dan neraka itu begitu mengerikan, jurang yang begitu mengerikan, menakutkan saya. Kemudian saya tanya sama malaikat yang lain, dia bilang jangan takut. Diceritakan ke Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal abd Abdullah bin Umar, ibnu Umar. Itu nanti yang paling bahagia di dunia ini sampai akhirat adalah Abdullah bin Umar. Tolong kasih tahu sama dia, jangan pernah tinggalin sholat malam, jangan pernah ninggalin sholat tahajud 2 rakaat 1 witir minimum. Jangan pernah dia sampai tidak menghidupkan malam hari. Fa innahu da'bus sholihin, karena sholat malam itu adalah jalannya orang-orang soleh. Pagi selesai,
Abdullah bin Umar buru-buru datang lagi ke Rasulullah, diceritain Hafsah arti mimpi kamu disuruh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan sholat malam. Subhanallahilazim. Sampai dari umur 14 tahun diceritakan sampai mati, Abdullah bin Umar gak pernah ninggalin sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Diceritakan umur beliau sampai 100 tahun, berkah hidupnya, hartanya, anak-anaknya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.